yang ringan di lidah, namun berat dalam pencarian. Kadang ia datang seperti bisikan angin sepoi, membawa aroma tanda basah saat hujan, mengingatkan pada kedamaian desa alam. Di lain waktu, ia membentur bagai ombak di karang, keras dan penuh gejolak, mencerminkan dirinya kota yang tak pernah tidur. Dan hari ini, ia terasa begitu dekat, begitu. Setiap kita adalah jejak langkah sejarah, resonansi jiwa bangsa. Kali ini, ia punya cerita sendiri. Dahulu, ia adalah bagian dari hutan yang rimbun, menyaksikan pergantian musim, mendengar nyanyian burung, merasakan sentuhan angin. Sekarang, di tangan ini, ia perlahan menjelma. Setiap pahatan adalah upaya untuk mengelola burung yang tersembunyi di dalamnya. Bentuknya mungkin sederhana, namun di dalamnya terkandung filosofi hidup, kearifan lokal yang tak lekang di mana-mana. Apakah kalian pernah memperhatikan bagaimana motif batik bercerita? Setiap bulan cantik, setiap titik malam, bukanlah sekedar biasa. Ia adalah peta kehidupan, simbol-simbol yang menghubungkan kita dengan akar budaya. Ada motif yang melambangkan kesuburan, ada yang melambangkan keberanian, ada pula yang membawa pesan pidana. Di setiap helai kain terjalin benang sejarah, identitas yang membanggakan. Kemudian ada rangkaian aksara yang mampu melukiskan dalam hati, menyampaikan emosi yang tak terucapkan, mengabadikan momen yang panjang. Puisi-puisi yang lahir dari rahim bumi pertiwi, prosa yang meninggalkan jejak perjalanan bangsa. Kata-kata adalah jembatan yang menghubungkan hati ke hati, generasi ke generasi. Apakah karyaku ini cukup mewakili keindahan yang ada? Apakah suaraku cukup lantang untuk menyampaikan apa yang kurasakan? Di tengah arus globalisasi yang deras, terkadang aku merasa seperti sebutir pasir di pantai yang luas. Namun, kemudian aku ingat, setiap tetes air membentuk lautan, setiap butir pasir membangun daratan. Setiap ekspresi kita, sekecil apapun, ia adalah wujud besar cinta terhadap mosaik kebudayaan bangsa kita. Seni bukan hanya tentang keindahan visual, tentang sesuatu. Ia juga adalah cermin yang merefleksikan realita, suka maupun duka. Ia bisa menjadi kritik
mengingat akan masa lalu atau isi untuk masa depan. Ekspresi seni adalah bahasa biasa. Ia melampaui batas-batas geografis dan perbedaan suku bangsa. Ketika kita berbagi karya seni, kita sebenarnya sedang berbagi nilai-nilai kemanusiaan, rasa persaudaraan. Sebuah lukisan dari seorang seniman di pelosok negeri bisa menyentuh hati seseorang di belahan dunia lain. Sebuah lagu daerah yang sederhana bisa membangkitkan rasa rindu yang mendalam bagi perantau. Dari sakralnya danau di Jawa Negeri Mutu hingga pernikahan sumpah yang berwarna, dari ringnya pasar tradisional hingga hikmatnya upacara adat, semuanya adalah fragmen-fragmen keindahan yang menunggu untuk dirangkai. Sebagai seorang seniman, aku merasa memiliki tanggung jawab untuk ikut menjaga dan melestarikan kekayaan ini. Bukan hanya dengan menampilkannya kembali, tapi juga dengan menafsirkannya melalui sudut pandangku, dengan memberikan sentuhan kekinian tanpa menghilangkan esensi. Mungkin apa yang aku lakukan ini hanyalah setetes tinta dalam samudera karya seni Indonesia. Namun, aku percaya bahwa setiap tetes memiliki nilainya. Setiap ekspresi, sekecil apapun, adalah wujud cinta pada negeri ini. Cinta yang diungkapkan melalui warna, nada, gerak, dan kata. Masih banyak cerita yang belum tertulis. Banyak melodi yang belum terdengar. Banyak warna yang belum terluluskan. Inspirasi negeri akan terus mengalir, menuntunku, membimbing jari-jariku untuk terus berkarya. Karena bagi seorang seniman, Indonesia bukan hanya sekedar tanah. Ia adalah bus abadi. Yang hanya mengalir dan hilir-hilir. Bukan hanya riak-riak suara yang menghilang itu saja. Ini adalah darah yang mengalir. Ini adalah daging yang bukan tubuh. Adalah jiwa yang tak pernah mati. Jauh sebelum ladang-ladang kami diubah oleh tangan-tangan besi, kami menanam padi dengan cinta yang mengalir dari hati. Kami merawatnya seakan ia
sekedar pangan untuk perut kita. Ia adalah darah yang menggugurkan. Ketahuilah anak-anak, pangan bukanlah sekedar yang kita makan, namun pangan adalah tubuh yang hidup. Dan tubuh yang kita makan bukan hanya benih yang ditanam di tanah, namun darah, air mata, dan keringat yang kami tumpahkan bersama tanah. Karena kami menanamkan kehidupan, dan pangan adalah bagian dari tubuh kami. Ia hidup dalam setiap napas yang kami hirup. Ia tumbuh seperti tubuh yang memberikan nyawa kepada tubuh yang lain. Suatu waktu, ketika hujan tidak turun lagi dari langit, hujan, dan tanah kami merintih. Haus, 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 dan kelaparan. Kami hampir terjatuh ke dalam ladang kami sendiri. Padi yang kami tanam merunduk dengan lemah. Harapan kami mulai pudar. Ketelang yang mencekam. Namun, di tengah hening tanah, di saat seluruh dunia kami terdiam, Bobby dan Umi, dua anak muda yang penuh semangat, memilih untuk mengorbankan tubuh mereka kepada tanah. Mereka percaya dengan mengorbankan tubuh mereka, keberlanjutan hidup akan terjamin. Tubuh mereka yang hilang, namun menjadi benih hati. Dari tubuh mereka yang hilang, padi pertama, padi yang harum,
ia harus dihormati, diurus dengan kasih sayang. Karena tangan adalah tubuh yang hidup, dan tubuh yang kita makan adalah tubuh yang telah hidup dalam. Ini masalah kita, anak-anak.